Assalamualaikum anak-anak. Kita ketemu lagi. Saat ini kita akan membahas tentang gaya yang mungkin kita bagi dalam beberapa video agar pendek-pendek ya, tidak terlalu lama menyimak. Gaya seperti yang kalian sudah pelajari yang lalu, kalian temukan sendiri, adalah penyebab perubahan gerak. Gaya adalah penyebab perubahan gerak. Karena gaya itu, maka benda diam bisa menjadi bergerak. Contohnya kayak benda didorong atau ditarik. Atau benda bergerak menjadi diam, atau diperlambat. Benda yang cepat menjadi lambat. Contohnya apa? Misalnya roda mobil yang bergesekan dengan jalan, jadi ada gaya gesek, maka mobil akan menjadi lebih lambat jika tidak ditambah kecepatannya. Benda bergerak menjadi diam, benda lambat menjadi cepat, misalnya benda yang dilemparkan ke bawah atau benda yang jatuh. Itu karena ada gaya gravitasi bumi atau gaya berat. Benda cepat menjadi lambat, misalnya benda yang dilempar ke atas, jadi karena gaya gravitasi bumi juga. Benda berubah posisi, misalnya gaya listrik, gaya magnet, gaya sentripetal. Gaya otot kita bisa kepala kita dari menghadap depan kemudian menghadap ke kanan atau ke kiri. Ini berubah posisi karena ada gaya otot ya. Gaya atau force dilambangkan dengan F besar, kecuali gaya gesek atau friction yang biasa dinyatakan dengan F kecil. Oke ya. Satuan gaya adalah Newton, dinyatakan dengan N besar. Atau lainnya kilogram meter sekon pangkat -2, kilogram meter per sekon kuadrat. Oke. Resultan gaya atau yang dinyatakan dengan sigma F. Sigma ini menyatakan jumlah ya, yaitu jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda atau pada suatu sistem. Kalau ini adalah sebuah benda atau sebuah sistem, ada beberapa gaya yang bekerja padanya, ada F1, ada F2. Kebetulan F1 dan F2 ini searah. Oh ya, gaya ini dinyatakan dengan garis berarah ya, karena dia termasuk vektor, memiliki besar dan arah. Maka resultan gaya itu pada yang searah dengan geraknya, ini kira-kira bergerak kemana kalau ditarik ke kanan? Ke kanan juga ya. Adalah F1 ditambah F2. Biasa aja karena mereka searah. Kalau kita tambah lagi dengan F3 yang melawan F1 dan F2 arahnya, maka sigma F atau resultan gaya yang searah geraknya ini adalah F1 ditambah F2 dikurangi F3. Mudah ya, kalau melawan geraknya, maka ini langsung dikurangi. Melawan arah geraknya, tandanya ini adalah negatif atau min. Jadi, tanda positif untuk gaya-gaya yang searah geraknya atau kecenderungan geraknya kalau kita belum tahu kemana arahnya. Dan yang negatif adalah yang kira-kira melawan arah geraknya. Seandainya sigma F ini harganya positif, maka arah geraknya ya sesuai dengan pemisalan kita ke kanan ini. Kalau sigma F ini harganya negatif, maka arah benda ini gerakannya ke kiri. Oke ya. Dalam hal ini, arah kecenderungan geraknya kira-kira ke kanan ya. Atau ke kiri kalau F3 ini lebih besar. Bisa mengerti ya? Gimana kalau arah gaya itu tidak segaris dengan arah kecenderungan gerak? Misalnya, F, gaya ini, misalnya gaya tarik ya, diberi tali begitu, ditarik dengan gaya yang membuat sudut theta terhadap kecenderungan gerak. Jadi balok ini atau benda ini bergerak ke kanan. Tapi penyebabnya adalah gaya yang membuat sudut terhadap arah kanan. Oke. Maka besarnya resultan gaya yang searah gerak, jadi hanya ini aja. Besarnya F ini kalau kita proyeksikan terhadap arah geraknya hanya sekian besarnya. Ya. Adalah F dikalikan kosinus theta. F kosinus theta. Harga kosinus sudah saya berikan ini. Ini sudutnya tidak lengkap, tapi saya
beri kelipatan 15 ya, dari 0 derajat ke 15 derajat ke 30 derajat dan seterusnya. Pada laptop, pada komputer atau pada handphone, biasanya di kalkulator itu bisa dicari harga cosinus. Tapi satuan untuk sudut di situ biasanya menggunakan radian ya. Makanya saya berikan besarnya derajat dalam radian itu berapa. Pi radian itu sama dengan 180 derajat ya. Pi radian sama dengan 180 derajat. Sehingga sudutnya seperti ini. Nah, harga kosinusnya sudah ada di sini. Harga kosinus terbesar itu 1, harga kosinus terkecil itu min 1. Beberapa ada sudut yang istimewa, maksudnya yang sering digunakan untuk soal-soal, yaitu 0 sudutnya 1, kemudian 30 sudutnya 0,87, 45 derajat, ini 60 derajat setengah, 90 derajat kosinusnya 0, kosinus 90 itu 0, kosinus 180 derajat adalah min 1, kosinus 360 derajat adalah 1, dan seterusnya. Oke, kalian masih ingat pelajaran di SMP ya, ini harusnya di matematika. Contoh soal ya, ada sebuah balok yang ditarik oleh dua buah gaya, yaitu F1 yang membuat sudut 60 derajat terhadap arah geraknya, arah kecenderungan geraknya, dan F2 yang melawan geraknya, yaitu 4 Newton. Berapakah resultan gayanya yang searah geraknya? Oke ya, ini sudutnya 60 derajat. Sudut yang dimaksud adalah sudut yang dibuat antara gaya dengan arah kecenderungan gerak. Oke ya. Nah, F2 membuat sudut 180 derajat terhadap arah kecenderungan gerak. Arah kecenderungan geraknya ke depan yang kita anggap positif, sedangkan F2 ke belakang, maka atau yang positif ini ke kanan, sedangkan F2 ke kiri, maka sudut yang dibuat ini adalah 180 derajat. Jadi yang diketahui adalah F1 80 Newton, F2 4 Newton, Theta 1 sudut 1 60 derajat, sudut 2 180 derajat. Yang ditanya adalah berapa resultan gaya yang arahnya ke kanan. Ya. Sigma F atau resultan gaya sama dengan F1 kosinus 60 derajat ditambah F2 kosinus 180 derajat. Kosinus 60 derajat itu setengah. Kosinus 180 derajat itu min 1. Sehingga hasilnya 40 dikurangi 4 sama dengan 36 Newton. Bu, kayaknya tadi yang F2 itu harusnya negatif deh. Nah, boleh. Dengan cara lain, yang F1 pada arah geraknya adalah F1 kosinus 60 derajat, langsung dikurangi F2 boleh ya? Boleh. Jadi 80 dikalikan setengah dikurangi 4. Sama dengan 36 derajat. Sama kan hasilnya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.